PKS akan menyampaikan dukungan eksplisit organisatoris kepada Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai Baca Pres 2024-2029 pada rapat Badan Pekerja Majelis Syuro PKS. 3 parpol yang resmi dukung Anies Baswedan jadi capres pada Pilpres 2024. Anies Baswedan sudah didukung oleh sejumlah partai politik menjadi bakal calon presiden untuk maju pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang. Dukungan untuk Anies pertama kali datang dari Partai Nasdem. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang mengumumkan langsung partainya mengusung Anies. Nasdem melihat satu sosok Anies Baswedan. Kami berkeyakinan baik secara makro atau mikro. Jika saudara Rashid Baswedan terpilih menjadi presiden, pimpinan bangsa ini menjadi bangsa yang bermartabat. Ujar Paloh di gedung Nasdem Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin 3 Oktober 2023. Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya, why not the best? Sambung Surya Paloh dalam pidatonya. Menyusul Nasdem, Partai Demokrat juga secara resmi menyatakan dukungannya untuk Anies Baswedan. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono lantas mengajak Partai Nasdem dan PKS untuk segera membentuk Sekretariat Perubahan. Tujuannya sebagai pembuktian koalisi yang dibangun bersama benar-benar serius. Insya Allah ini juga menunjukkan bahwa kami dari 3 partai politik, ada Partai Nasdem, Partai PKS, dan juga Demokrat, solid. AHY mengungkap salah satu tahap final dan fundamental adalah soal bakal calon presiden. AHY meyakini sudah ada kesamaan cara pandang dari ketiga partai koalisi untuk mengusung Anies Baswedan sebagai Baca Pres 2024. Selain itu, terakhir ada juga Partai Keadilan Sejahtera yang secara resmi bergabung dalam koalisi perubahan bersama Partai Nasdem dan Partai Demokrat untuk mengusung bakal calon presiden Anies Baswedan di Pilpres 2024. Berikut sederet partai politik yang sudah menyatakan dukungannya untuk Anies Baswedan. Yang pertama, Partai Nasdem. Ya, Partai Nasdem mengumumkan calon presiden yang akan didukungnya di Pilpres 2024 nanti. Surya Paloh juga meminta kadernya untuk mengawal pencapresan Anies ke depan dan tidak sungkan untuk menegur salah dan benar. 2. Partai Demokrat. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengajak Partai Nasdem dan PKS untuk segera membentuk Sekretariat Perubahan. Bagi Demokrat, Mas Anies adalah tokoh perubahan dan perbaikan, ujar AHY. AHY melanjutkan sosok bakal calon wakil presiden yang akan diusung memang menjadi kewenangan Anies Baswedan. Sebagaimana telah diketahui, Partai Nasdem menyerahkan hak itu kepada Anies Baswedan. Meski begitu, Demokrat dan PKS masing-masing dipastikan memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi agar kader utamanya dapat diusung sebagai bacawa pres. Kemudian yang ketiga, PKS. Partai Keadilan Sejahtera secara resmi bergabung dalam koalisi perubahan bersama Partai Nasdem dan Partai Demokrat untuk mengusung bakal calon presiden Anies Baswedan di Pilpres tahun 2024. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Muhammad Sohibul Iman di area Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang seusai dia dan rombongan kembali dari Turki bertemu dengan Ketua Dewan Syuro dan Presiden PKS membicarakan koalisi tersebut. Sohibul Iman didampingi tim kecil dalam koalisi perubahan, yakni Sudirman Said hingga Sekjen Demokrat Tengku Rifki. Namun tanpa perwakilan dari Partai Nasdem saat menggelar jumpa pers, dukungan ke Anies Baswedan untuk pemilu 2024. Sohibul menerangkan pertama, PKS konsisten jadi bagian partai pengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024, sehingga koalisi perubahan ini memenuhi presidensial threshold 20%. Namun PKS tidak menutup kemungkinan bila deklarasi dukungan tersebut akan dilakukan maju atau lebih awal sesuai dengan dinamika politik yang berkembang, terutama setelah Ketua Majelis Syuro PKS dan Presiden PKS kembali dari perjalanan dinas dan umrohnya pada 3 Februari 2023. Dengan begitu, PKS secara resmi kepartean memberi dukungan kepada koalisi perubahan yang di dalamnya ada Nasdem dan Partai Demokrat yang lebih dulu memberikan dukungannya. Berdasarkan hasil survei Indo Strategis pada Oktober 2022, mantan Gubernur DKI Jakarta itu berada di posisi pertama yang paling banyak dipilih. Nah,
hasil survei Indo Strategis Senin 14 November 2022 dalam simulasi 10 nama di DKI Jakarta, Anies unggul di peringkat 1 dengan elektabilitas 42,1%. Kenapa kami hari-hari ini terus ke daerah-daerah memperkenalkan, mensosialisasikan calon presiden kita. Setelah Bapak Anies, nama tokoh yang menjadi pilihan warga DKI Jakarta adalah Bapak Ganjar Pranowo yang memperoleh 22,4%. Disusul Bapak Ridwan Kamil 9,7%. Bapak Prabowo Subianto 8,2%. Bapak Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dan Sandiaga Uno 2,6%. Selebihnya, nama lainnya masih memperoleh di angka 0. Indo Strategis juga mencoba mengukur elektabilitas tokoh dengan melakukan simulasi 3 nama yang digadang-gadang maju dalam Pilpres 2024. Hasilnya, Pak Anies tetap menjadi pilihan warga di Jakarta. Wah. Sementara dalam simulasi 3 nama capres, Bapak Anies mendominasi dukungan warga DKI Jakarta di angka elektabilitas 51%, disusul Ganjar 29,2%, lalu Bapak Prabowo 12,5%. Ini kesimpulan survei tersebut. Untuk diketahui, survei ini dilakukan dengan wawancara tatap muka pada 8 sampai 16 Oktober 2022. Populasi survei terdiri atas seluruh warga provinsi DKI Jakarta yang memiliki hak pilih dalam pemilu, yaitu mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih atau sudah menikah. Survei dilakukan ya. Nah, besaran sampel yang diambil sebanyak 1.200 responden yang dipilih secara acak bertingkat atau multi-stage random sampling. Sampel sendiri berasal dari seluruh kabupaten atau kota di wilayah DKI Jakarta. Dengan jumlah sampel tersebut, Indo Strategis menerapkan toleransi kesalahan atau margin of error sebesar kurang lebih 2,8% pada tingkat kepercayaan 95%. Nah, kalian pro yang mana nih guys? Kalau Mimin sih, Mimin serahkan pada yang di atas ya. Siapa nanti yang terpilih jadi presiden nantinya, semoga bisa menjadikan Indonesia ke depannya semakin maju, pokoknya semakin maju dan lebih baik lagi.